Yang lainnya pada intinya kita sangat-sangat berharap bahwa diskusi orang saat ini ya, tapi itu layak tugas dari kami yang dalam hal ini pihak legislatif maupun eksekutif, Bu, orang dengar apa yang menjadi keluhan dari masyarakat dan intinya orang sama-sama cari solusi. Nah, terkait dengan masalah kegiatan saat ini, kita salut buat Bung Arham dan juga teman-teman pemuda Muhammadiyah karena satu hal yang pasti. Nah, dia tadi Arham ini paling sibuk, dia MC, dia apa, kopi kurang tahu, kok kopi. Memang selalu kita for Ketua Muhammadiyah dalam rangka keberlangsungan diskusi-diskusi seperti ini. Dan pun secara pribadi kita menantang dalam rangka ada diskusi selanjutnya. Baik itu tema apapun yang akan orang lakukan, orang sama-sama sharing. Waktu ketika awal teman-teman Muhammadiyah datang ke kita untuk dijadikan salah satu pemateri, kita bilang nggak usah bikin pemateri, kelihatan bahwa orang dalam hal ini dewan pun begitu dari pihak eksekutif dalam hal ini dinas koperasi kalau jago sekali. Nah, kita pun saat ini sangat-sangat berharap tadi telah disampaikan semua undang-undang yang ada, apa yang nantinya akan terus hadapi. Bukan apa yang nantinya akan menghadapi, loh, kita pikir terus hadapi sekarang ini apa yang terjadi di baik dari sisi dunia usaha yang ada di Kota Bitung. Karena bukan kalau mau sampaikan semua dunia usaha, tapi pikir semua berdampak ya. Karena saya juga pelaku usaha yang sampai detik ini pun kita restoran walaupun bukan masuk UMKM, tapi stratanya ada di kelas menengah. Nah, kita pun berdampak sampai pun saya secara pribadi kita bilang tapi usaha karena supaya ini semua jalan ya, beruntung kita jadi anggota DPRD masih digaji oleh pemerintah yang dalam hal ini gaji DPRD, kita kasih modal, kita bilang berorang begini, kita kasih napa modal awal mau diseputar nih barang DP untung mau ambil semua, kita sudah mengambil untung, artinya yang penting pajak bayar dan juga monipe doi dapur berjalan. Pun saya pun ketika di ekspedisi saya cuma bilang begini, kita tidak ada secara pribadi nih, kita ada kita nak mau bilang mau pecat penghuni atau PHK sementara ataupun pengurangan apa, tapi kita bilang kita berusaha semaksimal mungkin 4 bulan terakhir ini kita bayar full sampai gaji, karena kita mau jangan sampai mau ya, dapur basah. Itu salah satu trik saya secara dari sisi dunia usaha yang saya lakukan. Nah, beruntung di tengah pandemi ini yang kita mau sampaikan bahwa UMKM ini sehingga pun itu yang menjadi, kita ingin sampaikan itu yang menjadi program dari dinas koperasi yang selama masa pandemi ini itu yang digenjot. Berapa kali kami panggil dinas koperasi, kira-kira apa yang telah dilakukan. Tapi satu hal yang pasti, mereka melakukan bantuan baik itu dari APBD orang isi, begitu juga dari APBN yang sementara mungkin tadi pertanyaan yang Bung Mogli tadi itu yang dari Presiden yang berbagi, yang itu penyerahan bantuan untuk UMKM nilai 2.400.000 ya kalau tidak salah gitu. Nah, kita sangat ingin ketika tadi mungkin orang brainstorming masing-masing, sama-sama orang brainstorming saat ini, kira-kira di tengah pandemi ini apa yang menjadi solusi dalam rangka proses ini. Tapi saya secara pribadi ingin menekankan bahwa pada saat ini untuk dari sisi pemerintah ataupun dari APBD kota dan juga APBN, kenapa bantuan sekarang dalam bentuk bukan dalam kalau sekarang kan ada program kredit yang dilakukan oleh pemerintah pusat, jaminan kredit dan juga jaminan ini saat ini yang selalu lupa kita, tapi yang paling terakhir yang dilakukan adalah bantuan langsung tunai, tetapi dalam bentuk pengusaha, sehingga kemarin Presiden kasih 7.400. Ini untuk dalam rangka perputaran ekonomi, karena sama kayak tadi sampaikan juga beberapa teman-teman sampaikan, bahan ada, produk ada, tapi siapa mau beli, ya kan? Nah, sehingga rata-rata bantuan sekarang dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat, sehingga kemarin ada BLT untuk awal-awal pandemi mungkin bantuan beras dan lain-lain sebagainya, bahan pokok. Tapi sekarang ini lebih kepada bantuan langsung. Kayak tadi juga saya pribadi
memberikan bantuan beasiswa kepada apa melalui program Indonesia Pintar, kasih bantuan tunai langsung, kasih pada orang. Ini untuk supaya apa? Untuk dalam rangka dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat. Ini salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, cuma bagaimana ini bisa sampai kepada dunia usaha, ini yang sementara orang cari solusi sama-sama. Kira-kira penanganannya seperti apa? Kira-kira solusinya seperti apa? Mungkin itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut dari Dinas Koperasi. Nah, untuk Kota Bitung saya ingin menjelaskan bahwa kemarin kami telah menetapkan secara pergeseran anggaran dan juga ditetapkan oleh anggaran perubahan yang telah dilakukan ada 81 miliar yang di dalamnya 25 miliar untuk dalam rangka jaminan kesehatan, mungkin uang pemerintahnya terdapat, baru sekitar 15 miliar itu jaminan sosial masyarakat, dan yang paling terakhir adalah 40 miliar itu dalam rangka penguatan ekonomi atau yang sering dibilang penguatan ekonomi daerah, nah, begitu. Nah ini yang harusnya tolong cari solusi bersama. Ini yang harus tolong cari solusi bersama untuk supaya boleh menjadi dorongan penguatan ekonomi, dan juga bagaimana orang bisa tadi yang saya sampaikan adalah bagaimana daya beli masyarakat naik lagi. Nah, sehingga yang ingin saya sampaikan dalam tempat ini, orang cari solusi bersama, orang sharing bersama, kita ketuknya nak bisa mau bilang bahwa dapat lewat orang ini dong serang ini Pak Dinas Koperasi dengan ya, bukan seperti itu. Ini bukan itu konsep yang teman-teman sampaikan, sehingga saya pun secara pribadi ketika Ketua Muhammadiyah bilang mau bikin isu, kita bilang mari tuh. Saya pun siap duduk dengar teman-teman, kalaupun ada solusi yang saya bisa berikan, orang sama-sama saya bisa solusi, dan supaya orang tidak terjadi perdebatan kusir yang notabene kalau kasar Pak Doni bilang apa nih ya cuma orang, sehingga kita bilang teman-teman pemuda Muhammadiyah untuk supaya ya undang teman-teman yang lain supaya orang cari solusi sama-sama. Kalau lebih banyak kan lebih bagus, supaya ada solusi yang bisa orang sampaikan, sehingga minimal di tengah pandemi ini UMKM Kota Bitung dan juga bagaimana daya beli masyarakat boleh naik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kedepannya mungkin terus sama-sama sedikit. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi ada masukan dan ide-ide menarik dari anggota DPRD kita, dan kita mungkin akan dengarkan penyampaian dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bitung terkait nasib teman-teman pelaku usaha mikro kecil yang ada di Kota Bitung ini. Mereka mungkin butuh Dinas Koperasi dan UKM untuk mengayomi mereka, dan berharap ada bantuan atau stimulan yang bisa diberikan kepada teman-teman UKM, Bu. Jadi tadi ada bocoran-bocoran dari teman-teman bahwa sampai sekarang mereka belum pernah tersentuh bantuan dari pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini Dinas Koperasi. Sedangkan kita tahu bersama ada beberapa bantuan yang melalui Dinas Koperasi yang disalurkan ke UKM ini, tapi kenapa ada justru UKM yang notabene bertahan di tengah pandemi Covid ini, dan mereka ini adalah UKM yang eksis, betul-betul UKM yang ada di Kota Bitung ini, namun tidak mendapatkan stimulan bantuan-bantuan seperti yang kita lihat sekarang. Nah, mungkin Kadis bisa menjelaskan kepada teman-teman, kepada kami semua, apa kira-kira yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi terhadap teman-teman pelaku usaha kecil mikro di Kota Bitung ini. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya saya Kadis Koperasi atas nama pemerintah Kota Bitung menyampaikan apresiasi kepada pemuda Muhammadiyah yang boleh menggelar acara talk show nasib UMKM
di tengah COVID-19, walaupun ketiga kali ini baru jadi. Dan mohon maaf, saya tidak sapa yang terhormat anggota DPRD Kota Bitung, khususnya Komisi 2 yang adalah mitra kerja dari Dinas Koperasi dan UKM, dan juga penyelenggara kegiatan ini dari Pemuda Muhammadiyah teristimewa bagi UKM atau UMKM yang mewakili, yang hadir terundang saat ini. Dan memang pandemi COVID-19 ini adalah tamu yang tak diundang sejak bulan Maret, dan Presiden Republik Indonesia di bulan April telah menggelar Bangga Buatan Indonesia. Bangga Buatan Indonesia untuk pelaku-pelaku usaha mikro. Ya, setidaknya mikro, karena usaha mikro itu klasifikasinya 50 juta ke bawah. Kalau kecil 50 juta sampai 500 juta. Dan kalau menengah 500 juta sampai 10 M. Kalau besar, usaha besar itu 10 M ke atas. Dan Presiden sejak kegiatan Bangga Buatan Indonesia ini di follow up oleh pemerintah kota, di mana dari 500 lebih kabupaten kota di Indonesia itu Kota Bitung yang lebih dulu mengawali atau memfollow up apa yang digelar oleh Bapak Presiden dengan soft launching Bangga Buatan Bitung. Di dalamnya kami mengundang seluruh pelaku-pelaku usaha mikro yang produktif, yang mempunyai usaha yang dari pemasarannya offline dibantu ke pemasaran online. Jadi UMKM go digital. Nah, di situ kami mengharapkan dari 8 kecamatan dari untuk Kota Bitung ada perwakilan, setidaknya 5 per kecamatan kan sudah lumayan, tapi ternyata penyebarannya atau pendaftaran mereka itu tidak seperti itu. Jadi kami telah melakukan itu kepada 55 yang mau, karena itu tidak ada uang duduk, tetapi membantu mereka hasil-hasil produksi mereka ini sampai kemasan. Kemudian yang dibantu juga bagaimana mau pakai media apa untuk pemasaran. Dan itu mereka ada, tapi saya lihat di sini tidak ada yang tergabung dengan Bangga Buatan Bitung. Pak juga? Ya. Terakomodir orang, Bu. Bukan tidak akomodir. Kami itu lewat pemerintah kecamatan. Dari kecamatan itu sosialisasi ke kelurahan. Itu makanya kami selain itu dimintakan juga mendaftar di Dinas Koperasi. Karena memang yang benar-benar mau. Dan itu kami laksanakan di Gedung Perempuan dan Anak.
selama 3 kali pertemuannya. Kemudian dilakukan selanjutnya per kelompok, didampingi per kelompok, per usaha apa, makanan sendiri. Tetapi memang dari yang hadir sekarang ini memang ini hal yang sangat-sangat berpengaruh. Karena apa? Justru ada pelaku-pelaku usaha mikro merasakan dengan adanya COVID ini, kita tidak minta-minta ya. Adanya COVID ini masa membantu mereka seperti makanan kan, dengan menjual secara online ya, itu banyak yang membeli kepada mereka karena semuanya dilakukan di rumah. Sekolah di rumah, kuliah di rumah, bekerja di rumah. Tetapi sekarang di tengah-tengah situasi new normal, dikatakan bahwa usaha kafe, kopi, dan apalagi homestay ya, homestay itu jual iya, itu sangat berpengaruh karena wisatawan tidak ada yang masuk. Dan perlu disampaikan bahwa bantuan dalam rangka membantu pelaku-pelaku usaha UMKM ini, program dan kegiatan mulai dari pusat sampai ke daerah itu tidak boleh tumpang tindih. Tidak boleh tumpang tindih. Sehingga kami dari Dinas Koperasi, bukan kebetulan, kami melakukan pendataan secara akurat kembali dari data hampir 6.000 usaha mikro yang ada di Kota Bitung ya, yang aktif 5.000 lebih, yang terdaftar untuk Desember 2019 itu 6.755 pelaku usaha. Kami lakukan pendataan kembali lewat 69 kelurahan. Dan yang tersampaikan kepada kami, mohon maaf, hanya tidak sampai 4.000, 3.800-an. Tetapi dengan adanya bantuan Presiden, produktif usaha mikro. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa bantuan ini kepada pelaku-pelaku usaha mikro sebenarnya Umi itu kan 10 juta ke bawah. Jadi tidak akan diproses apabila dia mempunyai uang di bank ada 2 juta saldo ke atas. Dia sementara meminjam uang di bank, ataupun dia kredit motor lewat finance, itu dianggap mampu. Jadi uang 2.400.000 ini dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia benar-benar kepada pelaku usaha yang miskin sebenarnya, yang belum pernah pinjam modal di bank, iya, tidak punya tabungan, seperti itu. Jadi jadi ya ada dari data yang kami kumpulkan 3.800-an, dan ketika bantuan Presiden ini jadi data ini telah kami kirimkan ke kementerian, dan kementerian ini maksudnya gini ya, tertanggal kemarin hari ternyata yang mendaftar di Dinas Koperasi dan UKM pelaku usaha mikro yang ada di Kota Bitung ini kemarin ini masih banyak sekali yang belum diketik. 10.685 karena ada bantuan tiba-tiba melonjak. 10.685 itu masih banyak yang mau diketik, masih banyak sekali. Kami tadi sudah menyurat ke Satpol PP untuk memohon bantuan personil
mereka sudah tidak lagi memperhatikan Protokol kesehatan. Ya. Saya sudah teriak-teriak tutup pintu, kan bahaya juga kita pegawai di dinas. Ya. Tadi saya sudah foto juga ada lewat. Ya. Iya, tapi mulai besok kita sudah minta personil supaya lebih menertibkan mereka. Bahkan ada polisi yang datang. Saya kira mau bantu kita, ternyata istrinya mau mendaftar. Iya. Jadi Pak Kadip suara kuat sekali, mereka sudah pikir karena mereka hanya memasukkan KTP dari usaha, kemudian nomor bukan Nomor telepon. HP. Nomor rekening nanti kalau di ACC itu bank yang Bu, kita potong Bu. Jadi kira-kira kenapa tidak Dinas Koperasi UKM, kenapa ndak ambil patokan saja terhadap UMKM yang terdaftar? Ndak usah terima yang di luar yang terdaftar di Dinas Koperasi itu bantuan. Semua bantuan yang masuk ke Kota Bitung, baik dari kementerian, dari provinsi atau dari Kota Bitung, kenapa tidak UMKM yang terdaftar saja yang diprioritaskan? Kenapa harus ini sampai 1.000 lebih yang mendaftar, 10.000 lebih. Ini kan dari 3.000 sekian Pak Kabit ya. Tiba-tiba yang mendaftar banyak sekali. Hanya karena ada bantuan begitu tiba-tiba naik. Dia punya angka UMKM. Ya, dimengerti, tetapi ini pendaftarannya mereka kasih email, bisa mendaftar sendiri. Jadi pendaftaran bukan hanya di Dinas Koperasi, bahkan lewat Pegadaian ada, Bank BNI binaan mereka, Bank BRI binaan mereka kirim masing-masing. Jadi itu 10.000 itu bukan semuanya kita yang daftarkan, bahkan ada secara pribadi. Jadi itu kemudian sebenarnya sudah ditutup 30 September. Iya. Tetapi karena banyak yang tidak memenuhi syarat, perlu disampaikan bahwa kami kirimkan ataupun siapapun yang mengirimkan itu divalidasi data oleh BPKP provinsi. Kemudian juga diperiksa oleh kementerian. Kan NIK itu bisa diperiksa, bisa dilihat dari NIK. Ya, biarpun cuma pribadi, tapi dia bisa keluar kartu keluarga di dalamnya. Mereka bisa lihat. Jadi itu kemudian perlu disampaikan bahwa program ini akan diserahkan sampai Desember 12 juta pelaku usaha mikro. Jadi 12 juta. Untuk seluruh Indonesia itu. Seluruh Indonesia Iya. 12 juta. Untuk Kota Bitung sendiri berapa, Bu? Tidak ada kuota ataupun Tidak ada batasan kuota setiap kabupaten kota. Tidak ada. Jadi siapapun yang cepat dia yang dapat. Nah, perlu disampaikan bahwa dari yang kami kirimkan sejumlah kemarin 10.685 SK kementerian yang keluar 3.500-an. 3.500. Iya. Sehingga di bank-bank ini, Bank BRI itu membludak. Jadi itu kemudian sudah disampaikan bahwa anggota DPRD Komisi 2 juga mengerti bahwa untuk pendanaan atau bantuan ini tidak boleh tumpang tindih. Jadi kalaupun mereka sudah dapat bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan ataupun mendaftar lewat Kementerian Tenaga Kerja, ada kan bantuan, itu tidak akan double. Atau mereka yang dapat program Keluarga Harapan PKH. Jadi namanya dari kementerian, dari pusat itu tidak boleh tumpang tindih, bahkan daerah. Sehingga dari daerah kita ini, Kota Bitung, membantu usaha-usaha mikro dalam hal pelatihan.
Pelatihan. Jadi pelatihan kami laksanakan dengan dana alokasi khusus. Kami telah melakukan pelatihan baik kepada koperasi-koperasi maupun UMKM. Dan anggaran COVID-19 itu kepada pelaku-pelaku usaha. Untuk penguatan ekonomi juga ya, ada ya? Iya. Ya. Untuk penguatan ekonomi ini itu tadi digabung dalam Bangga Buatan Baik. Bitung. Iya. Dan tadi saya sangat tertarik dengan Pak Seboleh DP mic, Bu. pengrajin souvenir. Sudah, seboleh. Pengrajin souvenir ini. Ya, pertemuan ini bisa kita diskusikan seperti ini peluang. Apa yang akan dilakukan ketika hal ini terjadi? Ya, ini pandemi ini atau COVID-19 ini orang semua tidak bisa berprediksi kapan. Ya, berakhir. Ya. Karena menurut Dr. Monika, dia katakan bahwa ini pandemi kalau secara akal manusia ya, ini kan kalau orang Kristen bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan kasih stop ya berhenti. Tetapi secara akal manusia, ini pandemi COVID-19 ini akan selesai apabila secara serentak disuntik. Vaksin. Vaksin ini Ya. suntik sama-sama. Iya. Ini vaksin ini baru berapa? Di Indonesia Ya. baru berapa ribu? Kita berapa puluh juta. Artinya kalau kita berharap ini COVID selesai dan UKM kembali tumbuh, itu masih butuh waktu yang lama. Ya. Dan tentu ada kiat-kiat dari Dinas Koperasi untuk terus memberikan memberikan stimulus untuk teman-teman UMKM. Nah, sekarang selain bantuan dari pemerintah pusat, ada enggak yang lain yang mungkin dana alokasi khusus dana alokasi umum yang dari APBD itu ada enggak yang dilakukan pelatihan atau membawa teman-teman UMKM untuk pameran di daerah lain supaya memperkenalkan produk mereka? Ada enggak dilakukan oleh Dinas Koperasi itu, Bu? Ya. Di masa pandemi, mulai pandemi ini. Jangankan di masa pandemi ya. Jadi di tahun-tahun sebelumnya juga kami mempunyai program dan kegiatan itu Ya. untuk promosi. Tetapi tidak pernah teralokasi dana. Mereka baru sewa stand saja. Iya. Berapa? Itu kami membawa ini angga ini juga waktu itu beberapa perangkat daerah punya itu. Jadi Infocom yang di Jakarta kan kita menggelar karena memang tidak ada pameran lagi. Iya. Tahun lalu belum ada pandemi. Tahun lalu itu hari ulang tahun provinsi itu menggelar di Smesco. Ya. Pameran Smesco karena sudah bermasalah Keiwatu. Sehingga Infocom yang membuat kegiatan stand, itu. Jadi stand itu adalah anggaran dari Infocom. Maksudnya Ibu ini di Dinas Koperasi Bitung ini anggaran dari APBD, berarti DPRD ini tidak mengalokasikan anggaran yang cukup untuk penguatan UMKM di Bitung. Ini sebenarnya PR buat anggota DPRD. Memang terus terang itu saya sampaikan, jangankan pandemi, di tahun-tahun sebelumnya kami mempunyai program kegiatan ini, tapi anggarannya sangat kecil. Nah, boleh tahu bocoran anggarannya berapa, Bu, di Dinas Koperasi untuk penguatan UKM yang dianggarkan oleh DPRD Kota Bitung? Tidak sampai. Supaya masyarakat Bitung tahu ini anggota DPRD ini ada kerja betul-betul atau nyanda. Sebenarnya ada 1 miliar, cuma satu secara keseluruhan ini ada 7 program dan kegiatan, cuma 1,3 M, tapi setelah pandemi kurang 700. Mau apa? Sedangkan mau baking kaos kan sekarang sudah mulai berjalan kok. Iya. Karena alokasi mau baking kaos olahraga sudah dipotong, masukkan ke, karena itu anjuran bukan kemauan dari Pemda atau Dewan DPRD, Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Tetapi memang dari pusat anggaran kita semua dipangkas untuk dimasukkan di anggaran COVID. Karena APD mahal sekali. Untuk swab dan semua rapid, ya. APD. Oke, Bu. Ya.
Bu, terkait yang itu program yang Bangga Buatan Bitung. Nah, kalau melihat dari program yang dari Dinas Koperasi untuk Bangga Buatan Bitung itu cuma ke UMKM yang usahanya ke kuliner paling banyak ya, Bu. Memang paling banyak kuliner, tapi tidak menutup kemungkinan usaha-usaha yang lain. Nah, Cuma yang kalau- mendaftar waktu itu kebanyakan itu usaha kuliner. Nah, Bu, kalau seandainya di kita kan kita ini UMKM homestay kan, Bu. Nah, mau packaging itu bagaimana, Bu? Iya. Jadi susah Jadi perlu bagaimana itu? disampaikan bahwa tim Bangga Buatan Bitung bukan hanya Dinas Koperasi dan UKM. Jadi di dalamnya ada Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal PTSP. Karena apa? Kalau Dinas Kesehatan itu mengeluarkan PIR, kalau PTSP penanaman modal itu mengeluarkan NIB, Nomor induk berusaha, NIB. Kemudian dari Dinas Perdagangan itu juga membantu dalam hal packaging bersama-sama dengan Dinas Pariwisata dan Dekranasda. Jadi